Kekasih Tuhan, di hari-hari yang terakhir ini, mari kita mempraktekkan firman Allah seperti di dalam Lukas 6 ayat yang ke-38. Taburlah, maka engkau kan menuai suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Taburlah, maka engkau kan menuai suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Taburlah, maka engkau kan menuai suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Kasih Tuhan, saatnya kita menabur buat saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Karena apa yang kita perbuat bagi mereka, kita melakukannya buat Tuhan. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati orang yang beri dengan sukacita. Haleluya, shalom. Jemaat yang saya kasihi, salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara khusus pada hari ini, di mana ada empat peristiwa yang sangat bersejarah dari Alkitab. Ya, pertama tentang persejarah tentang kedatangan Yesus. Yang pertama Natal berbicara tentang kelahiran Yesus. Yang kedua Jumat Agung, yaitu ya kematian atau penebusan dosa. Ya, dan yang ketiga adalah Paskah, ya di mana Yesus bangkit. Dan yang keempat, hari ini kita akan merayakan akan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sebelumnya kita akan dengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih
kalau pada saat ini kami kembali berkumpul bersama jemaat khususnya untuk merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus, bahkan seluruh dunia, ya, gereja-gereja merayakan akan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah kami yang boleh berjumpa melalui rekaman ini, kami boleh belajar apa makna daripada kenaikan Yesus ke surga. Dan tentu pasti ada maknanya. Oleh sebab itu, marilah Bapa beri pengurapan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami semuanya diberkati. Oleh sebab itu aku minta hikmat, marifat yang daripada surgawi turun atas hamba-Mu, dan berkati perkataan hamba dan puji-pujian yang disampaikan bagi jemaat. Terpujilah Engkau Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, ada sebuah lagu yang saya ingin nyanyikan bersama saudaraku yang saya beri judul Tangan Tuhan Menyelamatkan. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa nyanyikan, mungkin ada kata-katanya nanti di depan layar. Mungkin kita bisa bernyanyi bersama-sama. Haleluya, haleluya. Tangan Tuhan, tangannya memberi pertolongan. Tangan Tuhan, tangannya memberi kekuatan. Tangan Tuhan, tangannya memberi kemenangan. Hanya tangan Tuhan memberi kemenangan. Sekali lagi. Tangan Tuhan, tangannya memberi pertolongan. Tangan Tuhan, tangannya memberi kekuatan. Tangan Tuhan, tangannya memberi kelepasan. Hanya tangan Tuhan memberi kemenangan. Segala kuasa di tangannya, menghiburkan, menyembuhkan, menyembuhkan, dan membangkitkan. Hanya tangan Tuhan memberi kemenangan. Segala kuasa di tangannya, meriburkan, menguatkan, menyembuhkan, dan membangkitkan. Hanya tangan Tuhan memberi kemenangan. Sekali lagi, tangan Tuhan, tangan Tuhan, tangan yang memberi pertolongan. Tangan Tuhan, tangan yang memberi kekuatan. Tangan Tuhan, tangan yang memberi kemenangan. Hanya tangan Tuhan memberi kemenangan. Segala kuasa di tangannya, menghiburkan, menguatkan, menyembuhkan, dan membangkitkan. Hanya tangan Tuhan memberi kemenangan. Hanya tangan Tuhan memberi kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Ya, hanya tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Ya, judulnya Kenaikan Yesus. Ya, Bapak Ibu silakan membuka Alkitab kita Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Saya bacakan.
Lalu Yesus membawa mereka, murid-muridnya, keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati. Itu garis bawahi, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51. Dan ketika ia sedang memberkati, jadi ketika dia terangkat, tangannya terus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Dan 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagia kita yang baca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Pertanyaan saya bagi kita semuanya, ya, pernahkah kita berpikir, ya, kenapa, ya siapa saja, gereja mana saja, ya aliran mana saja, dikatakan setiap kali ingin mengakhiri ibadah, pendetanya selalu berkata, mari kita mengangkat tangan, dan kemudian pendeta mengangkat kedua tangannya dan memberkati jemaat, ya, dan kemudian baru kita berpisah satu sama lain. Bapak Ibu sekalian, sejak saya menjadi orang Kristen, ya, dan setiap kali mengikuti acara kenaikan Tuhan Yesus Kristus, belum pernah saya mendengar ada bapak pendeta yang khotbah tentang mengangkat tangan dan memberkati. Tetapi satu ketika saya perjalanan pergi ke Israel, dan khususnya kita naik ke Bukit Zion, itu bukit di mana Tuhan Yesus, dari Bukit Zion itu dia terangkat ke surga. Dan di tengah, di dalam ruangan yang kecil itu, ketika sedang berdoa, ternyata tiba-tiba di situ saya mendapat hikmat. Maksudnya itu mendapat pengertian arti daripada Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati sampai dia hilang dari pandangan daripada murid-murid sampai dia kembali ke surga. Bapak Ibu sekalian, ternyata ini adalah satu kebenaran yang perlu kita pahami dan mengerti. Karena sering terjadi, saya melihat baik di gereja kita sendiri juga atau di gereja mana-mana, hampir sering pasti ada saja orang yang sebelum selesai ibadah, sebelum doa memberkati itu, biasanya mereka udah pada kabur, pada pulang duluan, untuk mungkin untuk menghindari kemacetan keluar dari gereja, atau mungkin menghindari kemacetan parkirnya, atau mungkin ada sesuatu yang membuat mereka itu harus meninggalkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bahwa ini sangat penting sekali, dan saya percaya ketika kita menerima kebenaran hari ini, saya percaya Bapak Ibu yang biasanya pulang sebelum doa berkat itu pasti tidak akan kembali lagi. Karena ini mempunyai makna yang sangat luar biasa sekali. Oke, mari kita melihat saja yang saya beri judul, Yesus mengangkat tangan dan memberkati. Bahasa Ibrani-nya itu berakah. Berakah itu bahasa Ibrani, atau dalam bahasa Yunani itu disebut eulogia. Eulogia. Eulogia ini ada 3 artinya atau 3 pengertiannya. Yang pertama, pengertian yang pertama, eulogia adalah karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita diberkati, berhasil, dibuat sukses oleh Tuhan. Jadi ketika pendeta atau gembala mengangkat tangan itu, artinya pulanglah kalian dengan membawa berkat, dengan membawa berkat supaya pekerjaan kalian, usaha kalian itu diberkati Tuhan dan berhasil. Jadi ini penting sekali untuk Bapak Ibu menerima berkat itu. Atau karunia itu disebut sama juga dengan belas kasihan, pemberian, atau rezeki, atau ilahi itu Tuhan, atau yang mempunyai sifat ketuhanan. Yang disebut karunia ilahi adalah belas kasihan, pemberian, atau rezeki yang dari Tuhan, yang menyebabkan pekerjaan kita diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-12, di sana Tuhan berkata, atau firman berkata, Tuhan akan membukakan bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya,
dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak orang, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjam. Atau inti daripada ayat ini dikatakan kita diberkati untuk memberkati orang lain. Sekali lagi, artinya ketika kita menerima berkat, artinya kita menerima berkat tujuannya untuk memberkati orang lain. Dalam hal apa? Mungkin materi, dalam hal bantuan bagi mereka yang sakit, dalam hal apa? Bantuan bagi mereka yang dalam kekurangan, atau menyelamatkan, mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa karena berkat yang melimpah, yang dilimpahkan kepada kita adalah satu anugerah yang kita terima dengan cuma-cuma. Sekali lagi, karena berkat yang melimpah yang Allah berikan, yang curahkan kepada kita adalah satu anugerah yang kita terima dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah yang menerima berkat yang daripada Tuhan, sudah sepantasnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita juga memberikan atau mengembalikan berkat itu kepada orang lain. Coba Bapak Ibu buka di dalam Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Karena ini sudah saya bikin lagunya, jadi mungkin kita bisa nyanyikan saja lagu ini. Kita nyanyi bersama-sama lagu ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Judulnya itu Tangan Tuhan Menyelamatkan. Judulnya Taburlah. Taburlah, maka engkau akan menuai suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Taburlah, taburlah, maka engkau akan menuai suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sudah menerima dengan cuma-cuma, kita juga harus memberi dengan cuma-cuma. Atau Alkitab berkata, taburlah maka engkau akan menuai, berilah maka engkau akan diberi. Yang kedua, pengertian daripada eulogia atau tangan Tuhan memberkati itu, artinya yang kedua, eulogia itu artinya penyertaan Tuhan atau pernyataan Yesus. Di dalam sebuah kisah dalam Matius 8 ayat 23 sampai 37, di sana bercerita bagaimana angin ribut diredakan Yesus. Angin ribut diredakan Yesus memberi pengertian tentang arti daripada penyertaan Allah. Yang pertama kita melihat bahwa disertai Yesus atau disertai Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Karena Matius 8 ayat 24 dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, artinya diterpang gelombang. Padahal Yesus ada di perahu itu. Ada banyak pemikiran orang bahwa kalau kita sudah ke gereja,
ya kita pasti akan dipelihara Tuhan. Kalau kita sudah berdoa, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Belum tentu. Ya, karena kita melihat bahwa ya penyertaan Tuhan itu bukan berarti kita bebas dari masalah, tetapi ada jaminan kalau Tuhan menyertai kita itu, ya ketika terjadi badai itu menerpa kapal itu, di mana Yesus menghardik ya badai itu, sehingga badai itu menjadi tenang dan kapal itu menjadi tenang kembali. Ya, disitulah bedanya. Yang kedua, kita melihat bahwa disertai Yesus sama hal dengan mengizinkan Yesus itu memegang kendali kehidupan kita. Ya, percuma kita percaya Yesus, kita mengakui Yesus dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi segala kendali kehidupan kita, kendali bisnis kita pegang sendiri. Ya, kita harus mempercayakan, mengizinkan Yesus memegang kendali kehidupan kita. Ya, menjadikan Yesus menjadikan kepala atas kehidupan kita. Ya, menjadikan Yesus adalah kepala di dalam rumah tangga kita. Menjadikan Yesus adalah kepala di dalam bisnis kita. Ya, itu artinya ya disertai atau kita mengizinkan Yesus menjadi atau memegang kendali kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan disertai Yesus itu menuntut ketindakan iman kita. Ya, kita melihat tadi dalam pembacaan Matius 8 ayat 26 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus dan menghardik danau itu, dan sekonyong-konyong teduhlah danau itu. Nah, kita melihat bahwa ya penyertaan Tuhan ini bukan berarti kita menunggu lautan itu menjadi teduh, bukan berarti penyertaan Tuhan bukan berarti kita menunggu pintu-pintu terbuka, ya baru kita melangkah. Penyertaan Tuhan bukan berarti kita menunggu jalan semua diratakan dari batu, dari lubangnya baru kita jalan, tidak. Tetapi kita melangkahlah dengan iman. Ya, sebab Tuhan adalah Immanuel yang akan menyertai kita. Tuhan adalah Immanuel yang akan menuntun kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa kita menarik pelajaran kerohaniannya, bahwa Allah dapat menolong kita di dalam segala tempat. Yang percaya katakan amin. Ya, Allah dapat menolong kita di dalam segala waktu. Katakan amin. Allah dapat menolong kita di dalam segala situasi. Ya, oleh sebab itu, ya mari kita berkata bersama-sama. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanmu semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung persoalan, dengan imanmu berlalu. Sekali lagi. Dengan imanmu ku hadapi semua. Dengan imanmu semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanmu semua berlalu. Dengan imanku semua berlalu. Haleluya, haleluya. Oke, yang ketiga kita akan melihat bahwa ya ketika tangan Tuhan memberkati, ya atau eulogia artinya itu Yesus memberi kuasa. Yesus memberi otoritas. Jadi ketika kita mengangkat tangan dan gembala kita mengangkat tangan dan melepaskan berkat, itu artinya bahwa ketika kita keluar dari gereja, ya di mana Yesus menyertai kita, tangan Yesus menyertai kita, hadirat Tuhan menyertai kita, para malaikat ikut menyertai kita. Wow, ya betapa luar biasa pengertian ini. Ya, artinya kuasa Yesus yang membuat kita berhasil dalam segala pekerjaan. Kuasa Yesus membuat kita berhasil di dalam segala perjalanan hidup kita. Kuasa Yesus membuat kita berhasil, ya bahkan terlindung di dalam berbagai ancaman. Dan khususnya hari-hari ini COVID-19, kita perlu, Bapak Ibu sekalian, yaitu eulogia, kita perlu otoritas,
Kita perlu kuasa daripada Tuhan untuk kita memproteksi diri kita. Kita perlu kuasa daripada Tuhan untuk menghardik segala COVID-19, ya, supaya tidak menjamah tubuh kita, supaya tidak mengganggu kehidupan kita. Dan saya percaya orang yang memakai kuasa dan otoritas daripada nama Yesus Kristus, pasti Yesus akan turun tangan untuk menyelesaikan. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi ketiga hal itu ya penting sekali untuk kita renungkan Bapak Ibu sekalian, bahwa tangan Tuhan itu memberkati kita, tangan Tuhan menjaga melindungi kita sekalian. Nah, menjadi pertanyaan terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjaga berkat Tuhan atau eulogia? Ya, saya baca satu ayat dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, dikatakan sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia akan memberikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hatimu. Ya, jadi ada dua hal Bapak Ibu untuk kita bisa menjaga berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Pertama atau tiga hal. Pertama, fokuslah pada hadirat Tuhan. Ya, yang kedua, bangunlah hubungan intim dengan Tuhan. Relationship, ya, dalam berdoa, dalam pujian penyembahan kita kepada Dia. Dan yang ketiga, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ya, berjalanlah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan kita Yesus Kristus sanggup menolong kita. Yang percaya katakan amin. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan bagiku, Dia menuntunmu dan memeluk dirimu. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sekali lagi, Dia buka jalan. Sama-sama. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan ajaib dan ajaib. Dia buka jalan bagiku, Dia menuntunmu dan memeluk dirimu. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama mengucap syukur atas firman Tuhan. Bapa Surgawi yang kami sembah, yang kami puja dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah boleh belajar satu peristiwa 2020 tahun yang lalu, ya, di mana Yesus sebelum atau ketika sedang terangkat kembali ke surga, Yesus mengangkat tangan dan memberkati jemaat. Dan hamba percaya bahwa pengertian daripada mengangkat tangan memberkati ini sudah kami terima pada sore hari ini. Biarlah itu boleh kami simpan dalam hati kami, agar kami tidak akan lagi meninggalkan ibadah atau gereja sebelum kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini Engkau yang pernah mengajar kepada hamba tentang tangan yang terangkat dan memberkati ini. Dan hamba sudah menyampaikan Tuhan kebenaran bagi jemaat-Mu. Biarlah kebenaran ini boleh mereka simpan dalam hati dan pikiran, dan mereka boleh mempraktekkan Tuhan. Dan mereka tidak akan pernah meninggalkan gereja sebelum menerima doa berkat daripada Bapak Gembala. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dan hamba percaya Tuhan, saat ini hamba juga mengangkat tangan bagi jemaat-Mu Tuhan. Dan yang kiranya eulogia terjadilah bagi jemaat-Mu, di mana Engkau memberkati dalam segala pekerjaan-Mu, di mana Engkau menyertai dalam perjalanan hidup mereka, di mana Engkau memberikan otoritas, wibawa dan kuasa bagi jemaat-Mu Tuhan, untuk berhasil dalam pekerjaan-Mu,
untuk terlindung dari COVID-19, untuk yang mengalami kebaikan dan kemurahan anugerah yang daripadamu. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari jemaat yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita sudah selesai dan kita akan berjumpa lagi di hari Minggu yang akan datang. Sampai pemerintah mengizinkan, kita berdoa bersama-sama agar pemerintah memberi kelonggaran dan terutama COVID-19 ini akan semakin berkurang, semakin reda, agar nanti bulan Juni kita sudah kembali bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan dan nomor rekening ada di depan layar. Silakan memberi dengan sukacita, dan sambil saudara memberi, mari kita nyanyikan lagu ini, Taburlah. Taburlah, maka engkau akan menuai suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Taburlah, taburlah, maka engkau akan menuai suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita, untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari, mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita, untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali berdoa syafaat, dan setelah itu kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Dan saat ini kami diberi kesempatan untuk bersyafaat, khususnya kami memberkati Tuhan pemerintahan kami, Presiden Jokowi, Maruf Amin, dan seluruh menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai lurah, sampai bawahan Tuhan. Kiranya pemerintahan ini adalah perwakilan daripada kerajaan surga. Oleh sebab itu beri mereka hikmat Tuhan, bagaimana caranya untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Beri mereka hikmat Tuhan untuk bisa membantu rakyat-Mu Tuhan yang sedang di dalam kemiskinan, di dalam kekurangan, karena mereka tidak bisa bekerja Tuhan, karena COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa cara-cara manusia atau cara-cara orang-orang yang ingin memakai kesempatan untuk menghancurkan Presiden kami Jokowi, di dalam nama Yesus kami minta Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menyertai, menjaga, melindungi dia, membimbing dia Tuhan, sehingga dia bisa membawa
ya Indonesia, bahkan rakyat Indonesia keluar dari COVID-19 dan keluar daripada kemiskinan. Terima kasih, kami juga berdoa bagi gereja-gerejamu Tuhan yang saat ini belum bisa beribadah secara langsung Tuhan. Dan kami berdoa baik pendetanya, baik daripada para pejabatnya dan seluruh jemaat-Mu, Engkau tetap menyertai dan memberkati, mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kami. Dan khususnya kami berdoa bagi gereja kami, GBI Maker Tuhan, bagi para pelayan Tuhan, bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa tangan-Mu Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami, memenuhi, mencukupi Tuhan, walaupun di tengah ketidakmustahil Tuhan. Dan kami percaya ini saatnya Tuhan, Engkau akan turun tangan Tuhan, sehingga akhirnya kami boleh menyadari dan boleh mengakui bahwa semua yang kami dapat, makan minum pemeliharaan-Mu ini oleh karena pertolongan sepenuhnya, bukan karena kuat dan gagah kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Dan biarlah sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau katakan seperti doa Yabes ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari jemaat kita bangkit berdiri dan angkat kedua tangan-Mu. Dan Bapa, hamba mengangkat tangan atas jemaat-Mu Tuhan. Biarlah eulogia Tuhan terjadi atas mereka. Penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang memberkati mereka, yang menjaga dan melindungi, memelihara, mencukupi segala keperluan kebutuhan. Tangan-Mu yang berkuasa yang menghalaukan segala belalang pelahap, pengiring, pelompat. Dan tangan-Mu berkuasa memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat kepada jemaat-Mu. Dan kiranya doa Yabes Tuhan terjadilah di dalam kehidupan kami ini. Oleh sebab itu kami terima dengan iman dan percaya. Dan kami katakan sama-sama di dalam nama Yesus, semua katakan amin. Haleluya. Shalom, dan Tuhan memberkati sampai berjumpa kembali pada minggu yang akan datang, dengan kerinduan untuk kita kembali bersekutu melalui firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntutmu, dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Tetapi setinggi langit besar kasih setia Tuhan bagi orang yang takut kepadanya. Sejauh timur dari barat, hijaukan pelanggaran kita bagi orang yang takut kepadanya.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntutku, dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Tetapi setinggi langit besar kasih setia Tuhan bagi orang yang takut kepadanya. Sejauh timur dari barat dijauhkan pelanggaran kita bagi orang yang takut kepadanya. Tetapi setinggi langit besar kasih setia Tuhan bagi orang yang takut kepadanya. Sejauh timur dari barat dijauhkan pelanggaran kita bagi orang yang takut kepadanya. Ya, Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya bagi orang yang takut padanya.